warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan soal untuk UAS manajemen retail. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Dengan nama saya Linda Kristiana dari Universitas Pancasakti, dari Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen, dosen pengampu Bapak Dr. Sonaji SAG MM, dan sebagai jawaban UAS mata kuliah manajemen retail. Jadi pertanyaannya itu ialah tentang supermarket. Dari sebuah supermarket besar sering menghadapi tantangan dan dalam mengelola persediaan barang-barang kebutuhan sehari-hari, lalu seperti makanan, minuman, dan produk kebersihan. Dengan banyaknya jenis produk yang dijual serta kadaluarsa yang sering terjadi pada produk-produk tertentu, mereka harus sangat cermat dalam merencanakan persediaan untuk menghindari pemborosan dan kekurangan stok. Jadi, bagaimana sih supermarket dapat mengelola barang-barang yang memiliki masa kadaluarsa pendek seperti produk makanan agar tidak terjadi pemborosan atau kerugian akibat barang yang tidak terjual? Jawaban dari saya yang pertama ialah untuk mengelola barang-barang dari masa kadaluarsa yang pendek secara efektif, supermarket dapat menerapkan strategi sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan sistem manajemen persediaan yang canggih. Jadi dari pemantauan real time, gunakan perangkat lunak manajemen persediaan yang dapat memantau stok secara real time dan memberikan peringatan jika ada barang yang mendekati kadaluarsa. Lalu analisis data, analisis pola penjualan histori untuk memprediksi kebutuhan stok, dan dengan lebih akurat, teknologi seperti machine learning dapat membantu memprediksi permintaan musiman atau harian. Yang kedua, first in first out atau FIFO ya, yang sering dikenal. Pastikan barang yang lebih lama atau mendekati masa kadaluarsa dikeluarkan lebih dahulu dari rak penjualan. Tata ulang barang secara berkala agar produk dengan masa kadaluarsa lebih pendek berada di depan. Jadi kita lihat jika kadaluarsanya sudah mau habis, kita letakkan di paling depan agar bisa diambil konsumen lebih dahulu. Nah, yang kadaluarsanya masih lama ditaruh di paling belakang gitu. Lalu diskon dan promosi. Lakukan diskon khusus untuk produk yang mendekati tanggal kadaluarsa. Misalnya seperti potongan 50% untuk produk yang kadaluarsanya 2 hari atau masih beberapa hari kemudian. Seperti contohnya kayak roti yang sudah mendekati masa kadaluarsa biasanya akan didiskon lebih cepat, lebih murah, jadi dia bisa lebih cepat terjual gitu. Lalu bundling produk yang mendekati kadaluarsa dengan barang lain untuk meningkatkan daya tarik pembeli. Lalu yang keempat ialah perencanaan persediaan yang lebih baik. Dengan gunakan data histori dan tren penjualan untuk mengurangi stok barang yang cenderung lambat terjual. Lalu terapkan pemesanan dalam jumlah kecil namun sering, just in time inventory, terutama untuk produk yang mudah kadaluarsa. Yang kelima, kerjasama dengan pihak ketiga. Donasikan barang yang mendekati kadaluarsa. Jadi dibandingkan dia kadaluarsa dan tidak ada manfaatnya, nah lebih baik kita donasikan. Jadi kepada lembaga-lembaga amal atau sebagai mohon maaf untuk yang penjual asongan atau yang suka keliling itu bisa kita amalkan sebagai sedekah. Jadi juga tidak boros, bahkan malah dapat pahala ya. Nah, yang selanjutnya, jalin kerjasama dengan supplier untuk program retur. Jadi ada beberapa barang yang bisa diretur, itu kita jalin komunikasi. Jika memang sudah mau kadaluarsa, langsung kita kembalikan saja gitu. Lalu pelatihan karyawan. Latih karyawan untuk secara efektif memeriksa tanggal kadaluarsa produk di rak dan gudang. Jadi
biasakan untuk stock of name atau cek barang yang sudah mau kadaluarsa, jadi tidak akan terlewat masanya gitu. Tingkatkan kesadaran tentang pentingnya pengelolaan persediaan yang efisien. Jadi pentingkan pengelolaan yang memang benar-benar sudah laku dulu gitu. Jadi kita jangan stok barang banyak-banyak untuk produk-produk yang memang lama terjual. Lalu edukasi konsumen, informasikan kepada pelanggan tentang tanggal kadaluarsa dan diskon pada produk tertentu melalui label, papan informasi, dan aplikasi belanja. Jadi kalau kita untuk mendekati masa kadaluarsa, kita informasikan agar konsumen tidak kecewa gitu. Karena penjual yang jujur itu akan disukai oleh konsumen ya. Lalu yang kedua, gunakan teknologi secara aplikasi mobile yang memberikan notifikasi kepada konsumen tentang produk diskon atau promo. Lalu optimalisasi tata letak dan pengemasan. Tetapkan produk dengan masa kadaluarsa yang lebih pendek di lokasi yang lebih mudah diakses atau menarik perhatian konsumen. Nah, lalu gunakan pengemasan inovatif yang dapat memperpanjang umur simpan produk seperti kemasan vakum atau teknologi penahan udara. Jadi ada beberapa kayak kemasan yang memang kalau di vakum itu masa berlakunya akan lebih lama atau lebih awet gitu ya. Lalu dengan kombinasi strategi ini, supermarket dapat mengurangi pemborosan, memaksimalkan penjualan, dan minimal kerugian akibat produk yang tidak terjual. Selain itu, strategi ini juga dapat meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan. Jadi dari kita untuk sudah jujur, dapat sedekah juga, dan produk pada supermarket bisa terjual dan pelanggan juga puas gitu. Baik, itu saja jawaban dari saya. Semoga bisa diterima dan mohon maaf jika memang ada kata-kata yang salah. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.